What's up? Ketemu lagi bareng gue Faye di episode terbaru Broadcast Bro Entertainment. Dan kali ini gue kedatangan seorang sahabat yang gue kenal kira-kira 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, I think so, ya. Jadi kali ini gue akan mengajak lu semua untuk mengupas. Kita akan menguliti sahabat gue ini karena gue jamin dan gue yakin dia punya story, dia punya cerita, dan itu pasti, dan gue pastikan lu semua akan terinspirasi dari itu semua untuk memulai langkah baru di hidup lo. Kita sambut Pugu. What's up bro? Akhirnya iya. 2 tahun gak balik ke Bontang karena pandemi. Gak bisa kemana-mana juga kan. Iya. Akhirnya 2022 baru bisa balik lagi. Anyway, gue berteman sama Pugu itu sekitar 2016-an ya gue ya? Iya gak sih? 2016, benar. 2016 ya? 2016, waktu itu gak sengaja. Jadi malam takbiran, seperti biasa gue mudik ke Bontang kalau lebaran. Malam takbiran, terus gue sama adek gue tuh yang jadi DOP sekarang, nyari-nyari tukang cukur. Oh gitu? Kan kalau lebaran harus kece pak. Iya kan? benar. Harus stunning, harus glowing. Nggak bisa biasa-biasa aja. Itu. Kan? Terus adek gue bilang gitu, ada deh satu tempat di dekat Bank Danarta. Di bawahlah gua ke sana. Ketemulah gua bapak ini gitu. Wah. Dari situ akhirnya kita berteman sampai sekarang. Jadi Pugu ini adalah owner dari Metropolis Barbershop. Salah satu barbershop pionir di Bontang. Sekarang lu wajib banget buat ceritain ke gua dan teman-teman di rumah, teman-teman bro yang ada di rumah. Bagaimana lu memulai awal bisnis ini? Karena gua tahu banget sebelum lu memulai membangun Metropolis Barbershop, lu kan dulu kerja, lu kan budak korporat pak. Sebentar. Kenapa? Kok mesti saya? Ya karena jujur aja gitu ya, Bro Entertainment itu kan baru mulai merangkak lagi setelah 2,5 tahun vakum. Gue butuh wajah-wajah tampan. Siap. Waduh. Terlalu berlebihan bro. Jadi menurut gue emang proses lu membangun barbershop ini dari awal sampai bisa seperti sekarang, udah punya cabang di Sangatta dan akan buka yang ketiga di Samarinda. Samarinda Insya insya Allah di bulan ini Samarinda. Dan insya Allah lagi 6 bulan lagi mungkin di Balikpapan. Nah ya kan. Doakan aja bro ya. Yes. Jadi kan apa ya, kisahnya pasti bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Orang-orang yang di luar sana pengen bikin usaha, sejenis mungkin, tapi mereka mungkin nggak ngerti harus bagaimana. Kasih. Biar lebih seru kayaknya kita sambil ngerokok. Nah itu dah, udah mulai ngantuk biar lebih mengalir ceritanya ya kan. Di konten gue bebas pak, lu mau jungkir balik juga boleh. Nah ini nih, ini makanya saya mau diundang ke podcastnya Mas Bro ini karena memang apa ya, nomor 1 orang sih asik, terus menginspirasi ya. Amin. Terus yang aku senang itu ya ini free smoking. Koreknya bro? Kita kan bukan acara TV pak, bebas aja. Jadi yang saya ingat itu di 2016, saya ini kerja nih bro. Saya kerja mulai dari 2007. Budak korporat ya pak? Ya alhamdulillah udah korporat. Budak korporat. Di mana waktu itu? Boleh disebut ini? Boleh. Ya, mungkin... Bebas. Siapa tahu habis ini di endorse. Iya. Di suatu perusahaan batubara. Untuk di Bontang ya premium lah. Premium. Boleh disebutin PT-nya? Boleh. PT Kitadin sama Trust waktu itu. Saya sangat berterima kasih buat Presiden Kitadin Trust. Saya terima kasih. Aduh. Akhirnya karena dulu pernah bekerja di sana, lu akhirnya bisa build your own business sekarang ya gitu. Jadi gini bro, sebenarnya saya tuh bukan tidak menyukai pekerjaan. Saya senang kerja di perusahaan, saya senang banget. Cuman waktu itu yang di benak saya harus mengambil langkah nih. Saya tidak bisa nih kerja terus nih. Karena memang bagi saya keluarga itu utama sih.
Oh berarti saat lu memulai untuk bikin Metropolis Barbershop tuh, lu posisinya udah nggak bujang lagi? Saya udah married. Udah married bro. Udah 2 anak bro. Udah 2 anak. Makin merasa tua pemirsa. Wah, Terima kasih loh. Tapi kan masih muda lah, masih bisa lah kalau kita jalan berdua nih kan, kayak kuliahnya. Gue itu tuh jeroannya 40 tahun. Luarannya 20 tahun. Iya, gila lo bro. Iya. Daripada dalamnya muda, luarnya. Di saat 2016 itu saya mencoba nih. Saya kan hobinya kan di rambut nih. Mulai dari zaman sekolah sudah suka nyukurin teman-teman. Begitu 2007 lulus, saya kerja nih. Ya, alhamdulillah saya keterima kerja di perusahaan. Setelah 10-11 tahun, wah sepertinya saya harus break ini. Karena di 2016, di saat saya masih kerja, saya tuh sudah mulai mencoba usaha. Sesuai hobi saya, ya kenapa enggak? Karena kan passion saya kan, rambut kan. Wah saya buka nih. Makin kesini kok, saya makin saya makin jatuh cinta. Jadi saya tidak bisa bohongi hati saya bro. Karena sebenarnya gini, gue tuh setuju banget sama beberapa pendapat orang bahwa lu harus bekerja sesuai passion lu. Benar. Sesuai passion lu, karena ketika lu bekerja seperti apa yang lu impikan, seperti apa yang lu inginkan, seperti apa keahlian lu akan 1000% ngelakuin itu bro. Benar. Karena kita kerja pakai hati itu akan asik. Yes. Sebenarnya masalah penghasilan tuh relatif sih. Yang penting kita nyaman, bisa kumpul sama keluarga. Saya rasa itu lebih dari cukup sih. Lu mengambil keputusan untuk keluar dari corporate tempat lu kerja, akhirnya membangun bisnis lu sendiri. Salah satunya alasannya karena lu pengen lebih deket sama keluarga. Benar. Masalah penghasilan ya dicukup-cupin lah. Iya. Lu mau yang penting bisa ngopi, pokoknya bisa makan, pokoknya ada. Betul. Mau ngopi uangnya ada. Betul. Mau shopping uangnya ada. Yang penting cukup lah. Benar. Istri mau pergi ke salon uangnya ada. Siap, ya itu. Ketika lu memutuskan untuk bikin bisnis ini, masih inget nggak berapa modal yang lu keluarin? 2016 kita kalau nggak salah waktu itu di kisaran masih 50 sepertinya. 50 juta? 50 juta. Itu ya masih udah termasuk tuh buat beli equipment, peralatan. Udah lengkap sih, cuman untuk kategorinya itu masih belum premium sih. Itu ya masih ya ala barberan lah. Nah, karena waktu di 2016 itu udah sangat premium. Karena waktu itu kompetitor kita tuh masih pangkas rambut kan. Hampir nggak ada kan? Hampir nggak ada, gitu baru kan? 1-2 lah. Ya. Nah, kompetitornya adalah pangkas rambut konvensional. Betul. Gitu. Dan itu memang sengit kita, karena kita kan baru mencoba kan. Saya sama teman ini, sahabat saya nih, kita kasih ke barber. Jadi dia yang jalankan. Ya alhamdulillah lancar aja, cuman makin kesini kok aku makin jatuh cinta gitu nah bro. Akhirnya pengen terjun langsung. Jadi saya sempat head to head sih sama istri kan. Lagi pula kan. Jadi sekarang partner bisnis itu istri? Istri. Karena jadi, memang walaupun gimana, seburuk-buruknya permasalahan dan semanis-manisnya kebahagiaan itu memang lebih, kalau saya sih bro ya, saya tuh lebih tepatnya ke istri sih. Karena kalau kita umpamanya lagi ribut nih, ya paling sehari 2 hari. Tapi kalau sama teman, sama bisa orang, jadi bertahun-tahun, bahkan bisa jadi musuh. Nah itu, saya menghindari itu sih bro sebenarnya. Kalau sama istri kan ya paling lu tidur di luar. Itu, lo tahu bro? Lo kan bujang. Status. Nah. Oke. Sebentar kita cek. Oke, masih jalan. Ya. Jadi berarti waktu itu mulai di modal 50 itu udah semuanya tuh udah bayar tempat, udah peralatan, equipment gitu kan. Ya. Terus partnernya emang sama teman kerja. Terus sampai akhirnya partnernya sekarang adalah istri, ya kan? Atau teman yang dulu masih? Jadi gini bro, di saat 2016-2017 nih kita jalan bareng nih. Dan di 2017 itu kita pindah tempat nih. Nah di tengah-tengah itu saya mungkin lebih ada bicara khusus sama sahabat saya nih, Roy, namanya Roy sih. Dan dia alhamdulillah dia sukses sekarang. Aku nanya nih,
gimana nih Roy? Pengen lanjut atau enggak? Kita lanjut apa enggak nih? Atau kita balik kerja lagi nih? Waduh, kalau saya sih kayaknya mungkin saya ini kerja aja ya, Bu. Karena mungkin saya lagi asik sama kerjaan saya nih. Waduh, saya bingung nih. Kalau saya sendiri nih, saya bisa pincang nih. Karena memang jujur, yang bikin besar nih Metro ini bukan saya aja sih. Saya berterima kasih sama Roy, thank you Roy. Lu baik banget Roy. Sumpah saya mau nangis bro. Anjir. Thank you Roy, thank you. Jadi emang partneran sama dia, terus sampai akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi untuk bekerja. Dan saya ngomong ke istri nih, gimana nih? Saya lanjut aja. Ya akhirnya saya lanjut sambil kerja nih. Dan itu kerja lagi? Masih kerja saya. Jadi itu belum keluar? Belum. Jadi saya ini nyukur. Di saat kan saya ini sip-sipan bro. Jadi di saat saya lagi nyukur, malam nih sudah nih. Waktu kerja saya kerja. Begitu saya kerja, pagi masuk ke rumah, saya harus nyukur nih. Saya mikir nih bro, waduh, saya harus bisa memilih. Benar. Jadi, waduh, kalau begini saya harus resign deh. Karena kalau saya tidak resign, saya bisa hancur dua-duanya bro. Asli, ya, hancur. Karena emang emang harus konsisten. Waktu. Dan waktu gitu. Terus di saat lu kerja, pulang, nyukur, habis itu lu masuk kerja lagi. Sebenarnya kan konsentrasinya jadi di dua tempat. Betul. Dan akhirnya sebenarnya nggak ada yang jalan dua-duanya. Dan jatuhnya saya menjolimi diri sendiri sih, bro. Dan akhirnya lu membuat satu pilihan bahwa oh ya udah gue akan meneruskan usaha yang udah gue jalanin. Akhirnya lu cabut dari perusahaan tahun? Di 2018 itu saya betul-betul dari nol. Jadi saya bahasa bontang ini main selang lah, main judi lah. Tapi saya begini bro, gambling lah. Jadi kalau saya sih gini bro, kalau saya niatin untuk anak istri, keluarga, untuk orang tua, insya Allah berkah lah. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kecukupan. Cukup lah. Ya. Lu memulai usaha itu struggling dengan kompetitor tempat potong rambut konvensional yang bertahun-tahun kan itu kan mereka potong rambut di situ, apalagi pasar lu kan cowok. Benar. Pasar lu cowok, satu lu main lokalan, which is daerah yang local pride. Dan zaman itu tuh kan belum sosial media, belum kayak sekarang. Benar. Orang sekarang itu apa-apa semuanya sosial media. Gua harus kece, ngelihat orang lain kece, gua harus kece. Lifestyle sekarang cowok-cowok itu semuanya udah pada melek lifestyle. Iya, betul. Udah harus gaya. Karena memang gini bro, saya potong. Bagi cowok ya, lifestyle-nya di laki itu sebenarnya di rambut. Yes, benar. Walaupun kita, mohon maaf ya, walaupun kita biasa aja, muka biasa, penampilan biasa, tapi kalau rambut udah on, ya udahlah ya, ketolong ya. Betul bro. Jatuhnya good looking lah. Kayak gua. Ini kan potong di Metro kan? Ini potong di Metro kemarin. Asik. Karena emang syutingnya hari ini, jadi emang tadi nggak sempet ngambil konten waktu di saat dipotong, tapi ini potongannya uguh. Jadi setiap kali karena gini, kalau gue ya, kalau gue itu orangnya cocok-cocokan, sama kayak mungkin ibu-ibu tuh cocok-cocokan sama penjahit, betul, ya kan? Betul. Nah kalau saya itu cocok-cocokan sama hairstylist. Iya. Jadi kalau kayak di Jakarta emang punya tempat satu barbershop juga di dekat rumah yang emang selalu di situ, dan saya mau dipotong sama barber dan stylist yang sama. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pas datang ke situ kebetulan dia lagi day off, cancel. Gila. Kayak gitu. Nah kayak kemarin saya berarti jatuhnya idealis ya? Idealis. Benar. Karena asik, gini loh, karena yang tahu muka kita itu kan kita. Benar. Gitu, dan ketika, kalau saya itu kan selalu dari dulu potongannya dari undercut. Undercut ya? Dari dulu, dari zaman saya sekolah tuh selalu undercut. Emang cocok sih, gitu. Sama tekstur rambut dan bentuk kepala memang cocok undercut sih. Gitu, jadi emang karena pertama kali waktu masuk di Metropolis Barbershop, langsung Pugu yang pegang, habis itu gue gak mau dipegang sama barbershop yang lain. Bukan gue gak percaya, bukan gue gak percaya. Semua bagus. Gue yakin orang yang kerja di sini, krunya dia itu pasti best, gitu kan. Cuman betul, kan emang ini masalah kenyamanan. Benar. Nyaman gak tuh? Iya. Jadi emang ya karena emang dari awal udah terbiasa dipegang sama Pugu, jadi emang kemarin balik ke sini lagi pasti minta sama dia. Gitu ya, thank you bro. Di styling sama. Iya, thank you. Udah kayak Sugar Daddy belum? Gila. Gitu, iya. Kita ngomongin lagi yang tadi lu struggling untuk ngebangun Metropolis Barbershop.
dengan kompetitornya adalah tempat pangkas rambut konvensional, which is itu jauh lebih murah dibanding lo. Benar. Hampir 2 kali lipat kan? Benar. Zaman itu aja udah 25.000 ya kan? Benar. Sekarang berapa? Sekarang kita startup dari 50 sampai 150. 50 sampai 150. Harga itu nggak bohong bro, dan itu adalah proses. Betul. Jadi ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada rupa, ada kualitas. Oh iya benar bro. Iya kan? Iya gitu. siap. Jadi emang lu masih inget nggak gitu zaman 6 tahun yang lalu itu omset lu per hari? Ini kisaran berapa? Sebentar. Ini serius nggak apa-apa dibilang di sini? Nggak apa-apa dong gitu maksudnya. Berbagi pengalaman. Betul. Ya, jadi gini, berbagi pengalaman dan edukasi. Gitu kan. Kalau saya masih ingat di 2016 sehari itu ya bisa lumayan lah, masih bisa mencapai 300-400 lah. 300-400 berarti sekitar 15-20 kepala. Benar. Satu hari gitu ya. Terus kalau mau di-compare dengan yang sekarang? Ya beda lah bro. Karena kan kita sekarang kan lebih harganya udah naik 2 kalinya lagi kan. Dari segi harga memang kita sudah beda kan. Nah saya nggak bisa nih kalau saya stucknya di sini aja. Saya harus pengen expand kan. Benar bro. Jadi saya harus gila ini. Saya harus lebih gila. Maksud saya pengertian dari gila itu begini bro. Saya harus lebih maju lah daripada untuk saat ini. Karena jujur di dunia usaha barber ini kita tidak bisa langsung merasa nyaman. Kenapa? Kita harus selalu upgrade masalah potongan, tempat, kenyamanan. Karena itu lebih utama bro. Pasti. Karena kan lu menjual jasa. Benar. Menjual jasa gitu. Dimana ketika tempat lu proper, barber lu oke, punya kualifikasi dengan kualitas yang bagus, tempat lu nyaman, ber-AC, nggak panas kayak dulu, kipas pakai kertas. Gila lo bro, masih ingat lo bro, buset. Jadi emang harusnya dengan tempat yang seperti sekarang, harusnya emang omsetnya udah berkali-kali lipat dari yang dulu. Iya. Kayak gitu. Perkembangan lifestyle industri di Bontang, khususnya industri kreatif, menurut gue kan makin ke belakang, makin ke sini nih, makin ke depan, makin ke sini, semakin bagus pak. Banyak banget bermunculan usaha-usaha di salah satunya? Ya lu bikin barbershop, akhirnya sekarang di Bontang ada barbershop yang lain. Gitu ya bro dong, ya kan? Siap. Terus waktu itu temen bikin kayak coffee shop, akhirnya banyak banget bermunculan coffee shop. Sekarang bisa gue bilang di Bontang tuh kayak nyaris mirip Bandung pak. Kemanapun lu jalan yang lu temuin coffee shop, tempat tongkrongan, distro. Benar. Iya kan? Iya, gitu. Terus kalau menurut gue nggak salah lu bikin usaha, ngelihat orang lain bikin usaha, lu benar. Karena kan yang namanya orang nyari rezeki kita nggak pernah tahu gitu. Orang rezeki lu ada di sana, orang rezeki lu ada di sini. Yang penting kan harus usaha dulu kan. Benar. Kalau yang itu gue sepakat. Yang gue nggak sepakat adalah ketika lu bikin bisnis, lu tidak mendalami itu, lu nggak upgrade skillnya. Betul. Awalnya cuman karena latahan, terus ya udahlah ya ketikutan, gitu. Jadi jatuhnya ngikut gitu ya. Ngikut doang gitu. Padahal sebenarnya ketika lu udah memutuskan untuk bikin usaha, kalau lu pengen usaha lu besar dan itu dapat profit yang gede gitu, lu kan harusnya upgrade semuanya. Nih bro, upgrade asik skill, nih bro, ya kan? benar bro, lu asik lo bro. Lu harus upgrade skill, lu harus tahu apa yang lu kerjain, benar. market lu kemana gitu. Jadi akhirnya statement yang kayak gua keluarin sekedar ikut-ikutan gak ada lagi. Oh mungkin begini bro, lebih tepatnya jangan cepat merasa puas mungkin bro ya. Betul. Kayak lu 6 tahun lu berjalan, tadinya lu kerja di perusahaan besar, akhirnya lu ngambil keputusan besar buat keluar dan membesarkan your own business, bisa sampai punya 2 cabang, menyusul ketiga dan menyusul yang di Balikpapan. Amin, doakan ya bro. Gitu. Amin. Karena gua yakin lu upgrade skill lu yang tadinya cuma hanya sekedar hobi, nggak bisa nih. Nggak bisa nih gue mempertaruhkan hidup dan mati gue di sini nih gitu. Dan supaya gue bisa dapat profit yang bagus, ya gue harus upgrade kualitas gue. Dan gue yakin lu punya sertifikasi untuk barber. Kok tahu bro? Ya. Padahal di sini nggak saya pajang loh bro. Karena kelihatan bro, orang yang berusaha untuk membesarkan bisnisnya pasti akan on track.
Bener bro. Menurut gue gitu. Iya. Jadi nggak cuma sekedar. Wah gila ini. Gila. Mana bro? Gila buset. Ya harus gitu. Jadi lu benar-benar kayak lu pengen expand usaha lo, ya emang lu harus berbuat sesuatu yang pada akhirnya bisa kasih feedback yang bagus gitu. Salah satunya lu ngambil sertifikasi supaya apa? Lu stylingnya bener, lu motong rambut orang sesuai dengan karakter mukanya, bener nggak sih? Bener, karena itu memang kewajiban sih bro. Yes. Benar. Kalau enggak pada akhirnya lu juga akan mengalami hal yang sama. Buka, tutup, lu berhenti kerja 1-2 hari, 1-2 bulan, kelar. Wassalamualaikum pak. Iya. Kayak gitu. Benar. Nah ini sebagai edukasi sih. Yes. Jadi mungkin di saat ini saya banyak berterima kasih pada kamu bro karena inspirasi banget. Gila bro, thank you bro. Kita berbagi. Maksud gue juga dari apa yang gue omongin apa segala macam sebenarnya itu juga gue balikin ke diri gue sendiri gitu karena bagaimanapun gue juga punya usaha gitu kan. Semua orang pasti pengen usahanya expand lebih besar, lebih besar gitu. Gue juga punya cita-cita, baju gue, brand gue harus bisa sebesar brand A gitu. Dan untuk bisa nyampe ke sana kan kualifikasi gue harus bener. Kayak gitu. Jadi pakai sistem by system gitu ya? Sistem by system. Asik. Jadi nggak bisa yang kayak lu berbuat sesuatu ngerandom gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Lu yang kayak cuman sehari 2 hari lu pengen bisnis lu gede, pengen profit lu gede, tapi lu nggak upgrade ke dalamnya, nggak bisa gitu. Benar. Ya walaupun pada perjalanannya yang namanya usaha ya Pak ya. Usaha tuh kan kayak roda berputar ya gitu, up and down. Kadang-kadang lu di atas, kadang-kadang lu di bawah. Kadang-kadang lu justru stuck. Tapi ketika lu memutuskan untuk terjun di situ harus 1000% menurut gue. Asik. Gue adalah tipe orang yang nggak pernah setuju dengan gue kerja kantoran, gue bikin bisnis sampingan. Buat gue pekerjaan nggak ada yang sampingan pak. Semua pekerjaan itu utama. Lakuin hal yang paling maksimal yang lu bisa. Asik. Ya. Dan lu adalah contoh nyata gitu. Lu pengen besarkan. Kok bisa? Loh, kok bisa aku? Kenapa bro? Lu pengen membesarkan Metropolis Barbershopnya, lu memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang gede banget loh pak. Iya juga. Dan itu gak gampang. Yang biasanya lu punya gaji bulanan, terus tiba-tiba sekarang tuh kayak random. Bener. Yang biasanya lu digaji 20 juta, terus tiba-tiba nggak bisa nih. Gue nggak mungkin cuma bisa hidup dengan 1 juta. Gue punya keluarga, gue punya 2 anak, gue punya karyawan yang harus gue biayain gitu. Harus berani keluar dari zona nyaman, mungkin gitu bro ya? Yes. Asik. Out of the box. Wih. Yes. Nah, ngomong-ngomong tentang expand bisnis. Dan gue yakin banget produk yang ada di sini tuh adalah salah satu expand bisnis lo. Ya, alhamdulillah Metropolis sudah mengeluarkan brand sudah hampir 3 tahun nih bro. Rap to Red nih. Kita ada clay, ada oil base, ada water base, dan ada, nah ini yang baru nih. Itu apa? Ini serum rambut? Lain, powder. Powder. Yang buat ngembangin. Bener bro, biar lebih bervolume. Iya, buat bervolume. Jadi ya mungkin kan cowok-cowok nggak kayak cewek ya yang complicated ya kan. Kemana-mana bawa catokan, kemana-mana bawa hair dryer gitu kan. Yang ini kan emang buat nambah volume rambut. Volume ya. Oke. Tadinya gue pikir ini serum loh. Gue pakai water base karena emang pada dasarnya gue nggak suka pakai pomade. Gue pakai pomade itu emang buat occasion tertentu aja gitu. Ketika emang harus tampil klinis kayak sekarang, ya lu perlu pomade gitu. Dan water base kenapa gue suka karena emang lu nggak perlu pakai shampoo, tinggal lu guyur pakai air kelar gitu. Dan kalau yang oil base harus keramas berkali-kali. Dan kalau lu nggak apik akan jadi ketombe. Betul. Iya kan? Jadi buat oil base kita khususkan hanya untuk yang beraktivitas mungkin lebih lari ke olahraga kali ya. Olahraga. Seperti kayak bola. Karena dia kan paten dia. Cuman dia mungkin kelemahannya di pas saat keramas bisa sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Iya, karena jadi memang minyak gitu. Bener. Berarti semua bahan tuh memang ada plus minusnya bro. Iya pasti. Gitu. Jadi emang ya itu, kalau tadi di pertanyaan awal kenapa mesti gue, ya karena emang lu punya cerita yang bisa lu share ke banyak orang di luar sana. Syukur-syukur bisa jadi apa ya, kayak turning point ke mereka bahwa gue punya usaha, gue gak mau dicap sebagai orang yang bikin usaha ikut-ikutan. Jadi ternyata Puguh punya sistem by system yang bisa diaplikasiin ke usaha gue. Kan nggak ada salahnya. Benar. Nggak ada salahnya
kayak lu copy paste sistem orang tapi dengan gaya lo. Dengan brand sendiri. Dengan gitu brand lu sendiri gitu. Karena gue yakin lu bukan tipe orang yang pelit ilmu. Wah. Gitu Pak. Peres nih bro. Enggak, enggak ya? Enggak gitu. Karena kelihatan banget kita bisa ngebedain kok. Kita bisa ngebedain mana orang yang peres, mana yang benar-benar kayak tulus pengen ngebantu gitu. Benar. Kalau orang yang peres lebih banyak sombongnya, Pak. Jadi karena pengen meningkatkan keakuannya, menjatuhkan orang lain. Jangan jadi penonton kesuksesan orang. Ah, benar nggak sih? Benar, gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Menurut gue ya, ini menurut gue gitu. Bekerja itu nggak mesti harus di perusahaan besar. Betul. Nggak mesti harus di pemerintahan. Betul. Lu semua bisa create usaha lu sendiri. Nggak perlu berpikir yang wah jelimet overthinking gitu. Wah nanti begini begitu. Modalnya mesti gede, harus punya tempat yang bagus apa segala macam. Mulai dari skala yang paling kecil yang lu bisa. Kalau dia memulai dengan 50 juta karena emang dia punya tabungan. Kalau lu di rumah cuma punya 500.000, lu create usaha senilai 500.000 yang bisa kasih omset lu 2 juta. Buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah takut buat melangkah. Benar. Karena gini, kalau ini gue ya, ini ntar lu. Karena langkah pertama itu penting. Ketika lu udah berani bikin langkah pertama, lu pasti akan berpikir gimana caranya gue bikin langkah kedua. Benar. Ketika lu pertama kali bikin Metropolis Barbershop, lu bikin dulu awalnya, setelah itu lu pas berpikir, satu lu keluar dari kerja, terus yang kedua lu bener-bener mencurahkan semua energi lu ke sini, dan ketika lu memulai expand lu, tempatnya lebih gede, lu hire barber lebih banyak gitu kan, ada kru yang lebih banyak, kan lu mikir bagaimana cara ngegaji mereka apa segala macam, otomatis kan profit lu harus naik. Dan akhirnya lu expand bisnis lu, bikinlah lu produk. Benar. Ya sih? Asik. Pinter ya bro. Kayak gitu. Nah, jadi emang benar-benar kayak harus upgrade ilmu Pak, karena nggak semua orang punya keberuntungan yang sama. Benar. Dari keluarga yang berada, punya uang banyak, punya kesempatan sekolah lebih tinggi gitu kan. Gue adalah anak petani yang tadinya insecure banget mengakui kalau gue cuma lulusan SMA. Gitu, karena banyak kasus bahwa anak-anak SMA itu nggak siap dilempar ke dunia pekerjaan. Benar. Karena kan emang tujuannya lu masuk SMA supaya lu bisa kuliah. Beda cerita ketika lu mengambil sekolah kejuruan. Benar. Kan yang lu pelajarin di sana adalah skill, hard skill kan gitu. Benar. Nah, ya itu gitu, karena ngerasa insecure bertahun-tahun, gua upgrade skill gue, hard skill dan soft skill gue untuk bisa sampai seperti sekarang. Nah, ngomongin expand, ya kan? Lu udah bakal punya 4 barbershop dengan atas nama Metropolis Barbershop, ya kan? Kemudian akhirnya expand kedua adalah lu bikin produk pomade dari 3 tahun yang lalu gitu. Beberapa hari yang lalu, gua stalking Instagram lo. Wah, buset. Serius? Harus dong, Pak. Harus. Apa namanya? Apa itu bro? Gua ngelihat lu posting lagi grooming pengantin Pak. Nah. Jadi gimana? Lu lagi mengincar untuk bikin sanggar pengantin maksudnya? Wah, gorengan dong. Bukan ya bro ya? Sanggar. Jadi gini bro, masa untuk grooming memang tuh khususnya di Bontang ini memang lagi rame. Bukan rame sih. Udah memang waktunya sih bro. Acara wedding kan biasanya nih bro kan cuman cewek yang dandan make upin, pakai makeup artis, dan, ya kan? Tanpa kita sadari si pengantin pria ini terkadang terlihat biasa aja. Apa salahnya kita membuat yang biasa menjadi luar biasa? Benar. Biar di foto juga bagus. Bener bro. Ya kan? Jadi ada beberapa wedding organizer mengajak kerja bareng sama kita untuk proyek tadi itu bro. Grooming pengantinnya. Oh oke. Dan itu kemarin gua ngeliat lu benar-benar terjun langsung. Nge-styling rambut si pengantinnya, gue pikir lu bakal jadi makeup artist. Cuco say. Nah, terus ada nggak sih kayak perbedaan harga gitu? Maksudnya
kayak tarif bro ya? Maksudnya tarif? Tarif. Perbedaan harga karena kan sebenarnya kan styling grooming kalau misalnya ada yang nggak ngerti grooming itu apa, grooming itu kayak nge-styling rambut cowok gitu. Nah kan lu nge-grooming itu sebenarnya kan gayanya sama-sama aja. Benar-benar. Gitu kan? Nggak jauh-jauh dari ini kalau pengantin kan ya. Benar-benar. Gitu. Sementara kan kalau di sini mulai dari 50.000 gitu. Nah kalau pengantin tuh ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Sebenarnya sih tidak terlalu signifikan karena di sini sih kita lebih mengejar ke marketing. Market. Trik marketing lu adalah jemput bola. Benar. I see. Kalau untuk mengejar cuan di sini salah bro. Okay. Karena kita sebenarnya tujuan kami di Metropolis ini gimana pengantin pria di Bontang ini di saat dia di atas pelaminan dia kelihatan perfect, good looking. Lah kalau lu nge-grooming kayak kemarin Pak Wali, waduh, ya kan? Bocor. Ya. Grooming Kapolsek, waduh, gitu. Kapolres gitu. Nggak mungkin kan 50.000. Kalau itu rahasia negara. Iya. Kecenderungan orang-orang yang bekerja di dunia kreatif adalah waktu kita jauh lebih fleksibel. Benar. Gitu. Jadi kayak ya siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Orang kerja 9 jam, kita bisa 15 sampai 18 jam gitu lah. Karena emang orang-orang yang bekerja berdasarkan passion pasti nggak akan pernah mempersoalkan soal waktu, ya nggak sih? Benar. Karena ya itu tadi gitu, lu pengen besar, lu harus kerja 1000 kali lebih keras dari orang lain. Benar. Ya nggak sih? Gitu. Ini kita kayaknya udah bakal sampai ke penghujung obrolan kita di episode. Bro. Iya. Broadcast-nya Bro Entertainment malam hari ini. Kita udah ngomongin kisah awal lo bikin ini, modal lu berapa, penghasilan lu zaman 2016 ketika lu pertama kali mulai dengan modal 50 juta dan sehari bisa 400-500 ribu, which is kalau dikali dalam sebulan bisa 15 juta, kali berapa bulan bisa break even point kan gitu. Cuman kan ya mungkin orang-orang di luar sana juga jangan dipukul rata gitu. Dia memulai bisnisnya 2016 dengan modal 50 juta kan itu 6 tahun yang lalu. Kalau mau di-equal sekarang ya lu kaliin aja 6 kali 5 300 juta gitu. Cuman kan bocor lagi bro. Bukan berarti wah angkanya gede banget, gua nggak mungkin bisa bikin barbershop yang proper. Enggak gitu. Lu seperti yang gua bilang, lu bisa memulai usaha apapun itu dari level yang paling bawah. Yang penting ada niat. Satu ada niat. Benar. Sekarang kita udah bakal sampai benar-benar ke penghujung episode ini. Iya. Gua pengen lu ngasih conclusion, ngasih rangkuman atau kayak quotes yang semoga bisa jadi trigger buat teman-teman di luar sana dan menjadi edukasi kan ya. Jadi emang habis nonton episodenya Pugu, besok gue bikin bisnis. Iya. Satu kata tapi itu akan jadi trigger buat banyak orang. Oke, bro. Belajarlah dari orang yang bodoh. Wait, bentar. Nah, belajarlah dari orang yang bodoh. Bener. Bro, kalau gue akan belajar dari orang yang pinter. Karena kalau dia pinter, satu wawasannya luas, pengalamannya banyak. Iya. Ya kan? Orang bodoh, apa yang lu bisa pelajarin dari orang bodoh? Wah, ini. Jadi gini bro, saya boleh bakar bro? Boleh. Iya. Bakal nyampe pagi ini urusan. Iya. Menarik loh ini, belajarlah dari orang yang bodoh. Jadi gini bro, orang bodoh itu tidak banyak plan, dia langsung ngelakuin. Tanpa dia memikirkan modal ada apa enggak, tempat di mana, yang penting dia niat. Itu orang bodoh bro. Belajar dari orang bodoh, karena setiap melakukan sesuatu tanpa planning, nggak overthinking, nggak terlalu banyak mikir, tapi ketika dia ngelakuin sesuatu, dia akan berusaha belajar. Benar. Itu kan maksudnya. Kita jangan merasa puas menjadi orang pintar. Kalau dari gue kan tadi, jangan takut untuk membuat langkah awal. Karena setelah langkah awal ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, disrek. Masuk lagi. Oke, ini yang bikin gue penasaran banget nih. Sepanjang percakapan kita pada episode broadcast. Yang terpenting nih ya. Yang terpenting. Apa itu? Dari 6 tahun berjalan,
Metropolis Barbershop, siapa customer favorit lo? Nah, ini asik ini. Ini boleh jujur apa enggak nih? Boleh jujur dong, harus jujur ya. Harus jujur dong. Dari awal 2016 sampai 2022 ini, customer paling favorit itu semuanya bro. Yang udah pernah datang, nyukur, datang kembali, datang lagi. Itu yang paling favorit bro. Wih, luar biasa Bapak. Karena dari itu kita bisa berdiri sampai sekarang bro. Benar. Terima kasih buat kalian yang udah mempercayai rambut Anda di Metropolis Barbershop. Terima kasih bro. Benar-benar support system ya. Benar. Puguh, thank you. Oke. Terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolin, apa yang kita menjadi edukasi ya kali menjadi edukasi dan bisa kasih feedback yang bagus buat teman-teman yang mau menjalankan usaha atau yang sedang menjalankan usaha supaya bisa dapat sedikit masukan dari kamu gitu untuk semuanya gitu. Benar. Berjalan sebuah bisnis harus sistem by system, terus habis itu upgrade skill kayak gitu. Kadang-kadang sesekali harus nekat, itu kali maksud lo ya. Iya benar. Orang bodoh kan nekat bro. Jadi harus rada nekat gitu karena biasanya dari nekat itu banyak peluang yang bisa dicipta. Emang harus gila-gila sedikit kayaknya. Iya. Nah, buat lo semua, kita masih akan punya banyak episode lagi. Gue pasti akan mengajak narasumber gue lagi untuk ngobrol-ngobrol santai seperti malam ini bareng Puguh gitu ya. Dan gue ingetin supaya lu nggak ketinggalan story-story berikutnya yang lebih menarik. Lu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Like Entertainment, like and share. Semoga ini obrolannya nggak cuma sekedar pepesan kosong. Benar. Ya kan gitu, karena gue pastikan akan menghadirkan narasumber yang berkualifikasi. Kalau boleh tahu abis ini siapa bro? Rahasia ya? Rahasia. Asik. Yang jelas untuk sesi pertama, sesi awal gue sudah menyiapkan 12 episode. Berarti akan ada 12 narasumber berbeda dengan cerita mereka yang luar biasa. Semoga apa yang kita obrolin malam hari ini bisa kasih manfaat. Benar. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share Bro Entertainment. Thank you Puguh. Oke, thank you Mas Bro. Asik.